Apa itu DITII? DITII merupakan singkatan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Mereka merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama di sini memiliki arti sebuah gerakan dalam sebuah aliran agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas agama yang diyakininya. Mereka ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi agama Islam. Mereka juga ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menjadi Negara Islam Indonesia atau biasa disebut dengan NII. Latar belakang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII di Indonesia berawal dari adanya keinginan Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang bertepatan dengan pendirian pesantren Sufah di Jawa Barat pada tahun 1942. Yang pada akhirnya Kartosoewirjo memutuskan untuk tetap memproklamasikan negara Islam Indonesia tersebut ke semua masyarakat Indonesia pada 7 Agustus 1949, di mana yang menjadi imam dari NII tersebut adalah Kartosoewirjo dengan dasar negaranya itu Kunan Asasi, di mana Kunan Asasi ini sebenarnya sama kurang lebih dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, akan tetapi Kunan Asasi lebih menjadi aturan atau pedoman yang lebih keislaman. Setelah Kartosoewirjo memproklamasikan, terjadi pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya itu di Jawa yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dan di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureeuh. Berikut ada beberapa tokoh-tokoh pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama ada Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 7 Januari 1905 dan beliau meninggal di DKI Jakarta pada tanggal 5 September 1962 pada umur 57 tahun. Kartosoewirjo adalah seorang tokoh Islam yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 sampai 1962. Kartosoewirjo pernah menjadi ketua organisasi Young Islamic Bond di cabang Surabaya. Kartosoewirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia di Desa Cisampang, Tasikmalaya. Isi proklamasi tersebut berisi 10 penjelasan serta penegasan bahwa NII itu meliputi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh wilayah negara Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 1962, satu kompi Batalion Kujang II Siliwangi menangkap Kartosoewirjo di Jawa Barat. Pada saat itu beliau telah berumur 57 tahun dan sedang diserang banyak penyakit. Pada saat itu beliau ditangkap, lalu disidang dan dinyatakan bersalah. Lalu beliau dieksekusi mati. Selanjutnya ada Amir Fattah Wijayakusuma. Amir Fattah adalah salah satu pimpinan Hizbullah Fisabilillah di Besuki, Jawa Timur. Amir Fattah adalah tokoh yang membidani lahirnya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Amir Fattah bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada November 1949, Darul Islam pimpinan Amir Fattah harus bertanggung jawab terhadap kasus serangan di Desa Gumelar. Hal itu menyebabkan Amir Fattah memasuki penjara selama 2 tahun. Tokoh yang selanjutnya adalah Abdul Qahar Muzakkar. Beliau lahir di Lanipa, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret tahun 1921. Abdul Qahar adalah pemimpin Darul Islam di Sulawesi. Beliau memimpin bekas gerilyawan pada tahun 1950 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun itu pula, terjadi konflik internal antara Angkatan Darat dengan para gerilyawan Sulawesi Selatan. Hal itu membuat Abdul Qahar ingin pergi ke Makassar untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun ditolak oleh pihak TNI. Abdul Qahar meninggal pada 3 Februari 1965. Beliau dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara TNI Divisi Siliwangi Kujang dengan
anggota pengawal Abdul Kahar sendiri di Solo. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memiliki nama asli Haderi bin Umar. Ibnu Hajar adalah bekas seorang Letnan II TNI, kemudian memberontak dan bergabung dengan Darul Islam. Ibnu Hajar diangkat menjadi panglima di wilayah Kalimantan. Hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menggempur pasukan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, pasukan Ibnu Hajar musnah dan Ibnu Hajar sendiri berhasil ditangkap. Namun beliau masih bisa melakukan pemberontakan dan berakhir pada tahun 1963. Beliau menyerahkan diri secara resmi dan dinyatakan hukuman mati pada tahun 1965. Tokoh yang terakhir adalah Daud Bereh. Beliau memiliki nama asli yaitu Tengku Muhammad Daud Bereh. Beliau lahir di Pidi, Aceh pada tanggal 17 September tahun 1899. Daud adalah pendiri Negara Islam Indonesia di Aceh. Daud juga merupakan ketua organisasi PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Organisasi tersebut dibentuk untuk melawan pendudukan Belanda. Pada masa Perang Revolusi, Daud menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dan sejak tahun 1953 hingga tahun 1962, Daud memberontak kepada pemerintah karena tidak puas terhadap kepemerintahan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, ada dampak pemberontakan DITI terhadap bangsa Indonesia. Pemberontakan DITI ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Aksi-aksi penculikan terutama diarahkan pada tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan menjadi kaki tangan DITI dalam gerakan massa. Mereka yang menjadi sasaran akan dijadikan kaki tangan DITI, terutama guru sekolah dan guru mengaji. Selain melakukan penculikan dan pembunuhan, pasukan DITI juga melakukan perampokan barang-barang kepunyaan penduduk. Hampir dalam setiap kali aksi memasuki kampung-kampung, mereka melakukan penjarahan yang membuat masyarakat sekitar itu menjadi merasakan dampak kerugian ekonomi yang cukup besar. Selanjutnya, membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pemberontakan dari DITI ini. Pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat diselesaikan oleh pemerintah dengan dua cara. Yang pertama dengan cara diplomasi dan yang kedua dengan cara operasi militer. Yang pertama, secara diplomasi. Pemerintah membentuk sebuah panitia yang beranggotakan Zainul Arifin yang merupakan Kementerian Agama, Makmun Sumadi Praja yang merupakan Kementerian Dalam Negeri, dan Kolonel Sadikin yang merupakan Kementerian Pertahanan. Mereka ini diberikan tugas untuk mengadakan kontak dengan pimpinan DITI untuk berunding, namun ternyata usaha ini gagal. Selanjutnya dilakukan upaya diplomasi secara lain, yaitu dengan cara pemerintah mengirimkan surat ke Kartosoewirjo untuk berunding melalui Muhammad Natsir yang merupakan mantan Perdana Menteri dan pemimpin Masyumi. Namun juga ternyata usaha ini tidak berhasil. Karena kegagalan cara diplomasi, akhirnya pemerintah melakukan tindakan militer berupa operasi Pagar Betis. Pagar Betis adalah operasi militer Indonesia untuk mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dengan cara mengepung markas pemberontakannya di Gunung Geber. Operasi ini dinamakan Pagar Betis karena pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontakan dari DITI sehingga membatasi ruang gerak mereka. Dalam operasi ini, TNI yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi berhasil mengepung basis kekuatan dari DITI yang menjadi membatasi gerakan mereka. Lalu akhirnya pada 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Tertangkapnya Kartosoewirjo ini mengakhiri pemberontakan dari DITI di Jawa Barat. Yang kedua, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pemberontakan DITI di Aceh. Upaya ini juga dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu dengan cara pendekatan persuasif dan operasi militer. Yang pertama, ada pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
agar rakyat lebih memilih untuk percaya kepada kebijakan dari pemerintah daripada mengikuti pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan DITII. Yang kedua, ada operasi militer. Semula, pemerintah menggunakan kekuatan senjata untuk menghentikan para pemberontak. Namun, dengan adanya prakarsa yang disampaikan oleh Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962, lalu diselenggarakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Hasil dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini adalah menyerahkan Daud Bereweh yang merupakan ketua pemberontakan dan dikembalikannya Aceh sebagai provinsi dengan status daerah istimewa. Yang berikutnya ada akhir dari pemberontakan DITII. Pada 4 Juni tahun 1962, satu kompi Batalion Siliwangi menangkap pimpinan Negara Islam Indonesia atau NII bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau lebih dikenal sebagai SM Kartosuwiryo dan pengikutnya di Gunung Sangkar dan Gunung Geber, Jawa Barat. Operasi militer untuk menumpas gerakan DITII dimulai pada akhir Agustus tahun 1949. Operasi ini menggunakan taktik pagar besi yang dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat yang berjumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat gerombolan tersebut bersembunyi. Taktik ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak mereka. Selain itu, juga dilakukan operasi tempur Baratayuda dengan sasaran menuju basis pertahanan mereka. Walaupun demikian, operasi penumpasan ini memakan waktu yang cukup lama. Selama masa pengejaran oleh Tentara Nasional Indonesia, Kartosuwiryo bersembunyi dan bertahan di dalam hutan. Hal itu membuat tubuhnya menjadi renta dan tidak terawat. Bahkan saat tertangkap, dia tengah diserang berbagai penyakit. Kartosuwiryo menjalani persidangan selama 14-16 Agustus tahun 1962. Dia dikenai 3 tuduhan. Yang pertama, memimpin dan mengatur penyerangan. Yang kedua, hendak merobohkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dan yang ketiga, membunuh presiden. Pengadilan Mahkamah Militer menyatakan Kartosuwiryo bersalah dan dijatuhi vonis hukuman mati. Upaya terakhir, dia bahkan meminta kepada Presiden Soekarno sebuah gerasi, namun gerasi tersebut ditolak, dan dia pun harus menjalani hukumannya. Dia kemudian dibawa petugas ke kapal LCM atau Landing Craft Mechanized. Kapal tersebut adalah kapal yang membawa dirinya ke Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, tempat dia dieksekusi dan dimakamkan. DITII kemudian dibubarkan pada 2 September tahun 1962. Organisasi ini pun dilarang karena bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Walaupun sudah dibubarkan, pengikut DITII saat itu masih berjumlah banyak. Karena hal tersebut, pemerintah membuat DITII sebagai organisasi terlarang yang dapat mencoreng sila pertama dalam Pancasila.